Sob, berikut adalah 5 kota paling kotor di Indonesia menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dan perlu kalian ketahui nih, bahwasannya KLHK mengadakan Piala Adipura tiap tahunnya, yaitu bentuk apresiasi buat kota-kota yang pengelolaan lingkungan hidupnya itu bagus ya Sob ya. Dan tidak hanya itu, KLHK juga mengadakan seperti survei atau predikat untuk kota yang kotor juga di Indonesia, didasarkan dengan aliran sungainya, tumpukan sampah, air, bahkan sanitasi yang buruk mungkin ya. Dan berikut ini adalah 5 kota di Indonesia yang paling kotor. Di urutan kelima ada kota Kupang nih Sob. Ibu kota dari Nusa Tenggara Timur ini dinobatkan sebagai kota terkotor nomor 5 di Indonesia oleh KLHK. Ini didasarkan karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap membuang sampah pada tempatnya. Padahal di setiap kelurahan itu sudah disediakan tempat pembuangan sampah, tapi masyarakat masih banyak yang membuang sampah di lahan kosong nih Sob. Bahkan berdasarkan data dari KLHK, produksi sampah harian dari Kupang ini mencapai 250 ton per hari. Ya bagaimana ya kalau masyarakatnya tidak punya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan di urutan keempat ada kota Sorong nih Sob. Jadi KLHK memasukkan kota Sorong ke dalam urutan nomor 4 kota terkotor di Indonesia didasarkan kepada pengelolaan sampah yang kurang baik, yaitu TPA atau tempat pembuangan akhir yang masih menerapkan pembuangan terbuka dan juga tidak adanya kebijakan resmi terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan juga sampah pabrik nih Sob. Tapi sebanyak 75% warga masyarakat kota Sorong tidak yakin terhadap kinerja tim penilai Adipura yang menobatkan kotanya sebagai kota terkotor. Jadi mereka meragukan kinerja tim penilai Adipura nih Sob. Bagaimana menurut kalian? Dan di urutan ketiga ada kota Manado nih Sob. Jadi KLHK memasukkan Manado sebagai kota nomor 3 paling kotor di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan ya, karena terbukti nyata bahwasannya Manado masih menerapkan tempat pembuangan sementara di pinggir jalan, tepatnya di depan rumah sakit Advent Teling nih Sob. Dan wakil wali kota Manado mengatakan sebenarnya kota Manado tidak layak dinobatkan sebagai kota terkotor karena tempat pembuangan akhirnya itu sudah tidak mampu lagi menampung sampah yang ada semenjak banjir bandang 7 tahun yang lalu. Dan setelah dievaluasi kembali, ternyata memang kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih kurang. Dan pemerintah juga sudah menganggarkan anggaran sebanyak 60 miliar untuk pengelolaan sampah nih Sob. Lanjut di urutan kedua, kita punya kota Bandar Lampung nih Sob, yang dinobatkan oleh KLHK sebagai kota terkotor nomor 2 di Indonesia. Nggak ada yang tahu pasti kenapa kota Bandar Lampung masuk ke dalam kategori kota terkotor di Indonesia. Tapi berdasarkan penilaian umum oleh pemerintah melalui KLHK, mungkin Bandar Lampung tidak memenuhi syarat sebagai kota dengan pengelolaan lingkungan dengan baik ya. Wali kota dari Bandar Lampung sendiri merasa keberatan dengan gelar yang diberikan oleh KLHK tersebut, dan dia mengatakan gelar tersebut menyakiti hati warga kota Bandar Lampung gitu. Dan wali kota Bandar Lampung siap untuk membandingkan kota Bandar Lampung dengan kota peraih Piala Adipura. Bagaimana menurut kalian? Dan di urutan pertama atau di urutan nomor 1 kota terkotor di Indonesia berdasarkan penilaian dari KLHK adalah kota Medan Sob. Sebenarnya kota Medan ini adalah kota metropolitan yang punya potensi wisata nih ya. Tapi kenapa kota Medan bisa dinobatkan sebagai kota nomor 1 terkotor di Indonesia oleh KLHK? Bang Zul sendiri juga bingung ya. Tapi ya mungkin bukan tanpa alasan juga, karena berdasarkan penilaian yang dilakukan akhir tahun 2019, pengelolaan sampah kota Medan ini memang tergolong masih sangat tidak bagus ya Sob. Dan masalah terbesar yang dihadapi oleh kota Medan adalah kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan juga terlihat banyak tumpukan sampah yang menjadi penyebab utama dari kota Medan masuk dalam kategori kota terkotor nomor 1 di Indonesia. Dan itu dia Sob, 5 kota terkotor di Indonesia berdasarkan penilaian KLHK. Memang tempat yang kotor tidak nyaman untuk kita tinggali dan bisa membawa penyakit atau dampak buruk terhadap kesehatan kita sendiri. Jadi alangkah baiknya jika kita membangun kesadaran agar kita dapat menjaga lingkungan kita sendiri. Jangan jauh-jauh deh, lingkungan rumah aja dulu. Itu saja dari Bang Zen. Keep pushing, keep moving, and bye.